Jadi ini mari kita muhasabahi diri kita. Jangan-jangan masih punya kualitas-kualitas 10 ini. Ini 10 yang akan memblokir perjalanan kita menuju Allah. Inilah nanti di antara penghalang kita saat kita ilaihi roji'un. Yang pertama apa, teman-teman? Menunda-nunda. Jadi, menunda-nunda itu adalah tidak segera menjalankan kebaikan meskipun sudah paham, sudah punya niat. Tapi masih nanti saja atau nanti dulu. Jadi, iya Pak, saya paham sih Pak, saya ngerti sih Pak, saya ikut ngaji sudah lama, sudah ngerti macam-macam. Nanti sajalah Pak dijalani. Saya ingin nanti Pak, kalau saya sudah tua, itu nanti melakukan suluk, masuk torekot, jadi sufi, pokoknya nunggu nanti, semuanya nanti. Akan jadi spiritual blocker. Jangan lupa, dunia itu perayu yang luar biasa. Jadi semakin kita menunda-nunda kebaikan, ya kemungkinan kita akan semakin jauh dari kebaikan itu. Maka teman-teman mohon lawanlah kalau ada dorongan dari dalam dirimu untuk menunda-nunda. Makanya kalau dalam filsafat akhlak itu ada tuntunan bahwa di antara sifat yang terpuji adalah saja'ah. Saja'ah itu berani. Berani itu maksudnya apa? Yo, ayo langsung jalan. Dengan pemberani, orang yang bisa mengeksekusi apa yang dia pahami, kebaikan yang dia mengerti langsung dijalankan, butuh para pemberani. Maka jangan ditunda-tunda. Kita tidak tahu usia kita sampai kapan. Apalagi ini era pandemi. Ayo segera dijalankan. Insya Allah kesempatan kita banyak kalau pandemi ini kebaikan. Apa yang mau kita lakukan, terbuka lebar kesempatan. Yang kedua, overestimate. Overestimate itu terlalu pede. Terlalu banyak rojak, kurang khauf. Jadi merasa diri pinter, mampu, benar, sehingga sembrono, tidak hati-hati, menyepelekan. Nah, ini overestimate. Kalau saya yang baca, kalau saya yang berdoa, mesti langsung diterima oleh Allah. Saya itu dekat kok, itu overestimate. Allah itu pasti mendengar kalau saya minta. Allah itu overestimate. Ada nada kesombongan di situ, sekaligus kesembronoan. Nggak perlu terlalu dalam, Allah itu ngerti, itu menyepelekan bahwa Allah itu maha pemaaf ya, tapi kalau kita dalam bahasa Jawanya jarak itu yo apa, sembrono, nggak hati-hati melanggar, itu namanya overestimate. Dia akan juga jadi spiritual blocker. Jadi kita akan tersandung nanti di jalan ilaihi roji'un. Yang nyandung siapa? Diri kita sendiri. Terlalu optimis, overestimate. Rojaknya terlalu besar, sehingga khaufnya hilang. Padahal innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang paling takut pada Allah itu para ulama. Jadi justru bukan rojak, tapi takut. Orang overestimate ini takutnya kecil. Nah, oke, ada kebalikannya. Underestimate. Underestimate ini kebalikannya overestimate. Khaufnya terlalu besar. Jadi menganggap, wah tidak mungkin aku begini, tidak bisa aku ini melakukan ini. Apa Allah memaafkan kalau aku tobat dan seterusnya. Itu underestimate. Serba pesimis sampai ke titik ekstrim putus asa. Padahal putus asa itu nanti statusnya bisa kufur. Nah, jadi khaufnya terlalu banyak, dosisnya terlalu besar.
Ini juga jadi spiritual blocker. Jadi putus asa. Orang putus asa kan terus tidak melakukan apa-apa. Wong dia sudah nyerah, putus asa. Jadi overestimate dan underestimate dua-duanya bisa jadi spiritual blocker. Yang keempat, ragu-ragu. Kokean mikir, mudah bingung. Ini mungkin kadang-kadang jadi cirinya ilmuwan. Menurut ini begini, menurut itu begitu. Saya kok jadi ragu-ragu ini yang benar yang mana. Bisa ini, bisa itu. Terlalu banyak pertimbangan, akhirnya cuma bingung tolah-toleh, nggak ngapa-ngapain. Serba ragu-ragu. Jangan-jangan Ustadz ini bohong. Jangan-jangan yang itu juga khawatir dimanipulasi, khawatir gitu. Sudah. Banyak ragu-ragu, akhirnya enggak terlalu banyak pertimbangan. Oke. Nah, kan keraguan itu kan membuat kita tidak bergerak. Hati-hati, ya, ragu-ragu ya. Misalnya yang mau nikah itu kan ragu-ragu ini, dia bisa setia apa enggak, dia nanti cocok sama aku apa enggak, aku itu kayak gini, kira-kira banyak pertimbangan, ragu-ragu biasanya terus enggak jadi nikah. Bingung. Jadi keraguan yang berlebihan juga menjadi spiritual blocker. Seandainya jalan, biasanya orang ragu-ragu itu enggak mantep. Kalau dalam teorinya tasawuf tertentu itu kemantapan hati itu disitulah sumbernya keampuhan. Kalau saya sering ilustrasikan, kalau kita berdoa kepada Allah, yakin dikabulkan 100%, insya Allah 100% Allah akan mengabulkan. Tapi kalau kita ragu-ragu, misalnya 50% saja keyakinan kita doa dikabulkan, ya insya Allah nanti hadirnya pengabulan juga 50%. Wong kita sendiri tidak yakin Allah mengabulkan, ya Allah tidak akan mengabulkan. Ana indal doni abdi. Nah, keraguan juga sumbernya spiritual blocker. Yang kelima, kemalasan. Kalau ini saya tidak tahu, teman-teman wis lebih pengalaman ya kalau tentang males ini kan. Jadi ngerti lah ya bagaimana dahsyatnya power of kemalasan ini. Jadi silahkan dinikmati, dipahami bagaimana kadang-kadang ini menjadi spiritual blocker. Apalagi pandemi ini, pokoknya waktu kita 50% hanya untuk rebahan saja. Oke, jadi ayo kita introspeksi. Kebosanan. Kebosanan ini untuk teman-teman yang biasanya sudah baik, sudah jalan. Cuma kemudian setelah waktu berjalan lama, kehilangan rasa. Ngopo nek bahasanya kehilangan rasa itu. Tidak ada gerengnya lagi, sehingga bosan. Ya ilustrasinya misalnya teman-teman yang mendawamkan sholat malam atau sholat duha. Gitu. Mungkin awal-awal itu rasanya menyentuh, mendalam. Tapi lama-lama rasanya kayak formalitas, tidak ada rasanya sama sekali. Nah itu kebosanan. Makanya sering sekali saya tekankan, ayo istiqomah, ayo istiqomah. Karena kebaikan itu di tengah jalan akan ketemu dengan kebosanan. Ketika kita mendawamkan, mengistiqomah. Lawan ini. Karena dia juga akan jadi spiritual blocker. Dia akan menghalangi jalan kita menuju Allah. Nah, yang selanjutnya keterikatan. Kalau ini tidak harus saya jelaskan detail. Di banyak sesi sudah saya jelaskan bagaimana semakin kita terikat oleh banyak hal, ya semakin kita tidak akan fokus untuk kembali kepada Allah ilaihi roji'un. Kemudian yang ke-8, pamrih duniawi. Ini juga sama seperti keterikatan. Targetnya hanya duniawi. Jadi capek-capek tahajud, targetnya adalah biar kaya. Targetnya adalah biar dapat istri cantik. Targetnya adalah biar lulus ujian. Ya sampai di situ saja perjalanannya. Kalau hanya pamrih keduniaan. Kemudian kurang bersyukur.
isinya sambat, isinya mengeluh. Ini jadi spiritual blocker. Pandemi ini saya lihat orang itu isinya mengeluh semua. Orang lupa bahwa ya mungkin di satu dimensi kehidupan kita yang ini itu isinya bencana. Tapi di banyak dimensi yang lain itu isinya anugerah demi anugerah. Cuma kita terdistraksi, kita hanya fokus pada bencana ini. Melupakan banyak sisi lain yang sifatnya anugerah. Sehingga kita akhirnya jadi tidak bersyukur. Seolah-olah Allah itu hanya memberi kesulitan saja. Oke ya, jadi kurang bersyukur juga jadi spiritual blocker. Orang selalu mengeluh, menganggap bahwa Allah sudah kehilangan Rahman Rahimnya. Padahal dalam Al-Quran kan jelas, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Orang yang kurang bersyukur, orang yang tidak bersyukur, itu bahkan oleh Allah akan diazab. Inna azabi lasyadid. Tidak hanya dianggap salah atau dihentikan nikmatnya, tapi oleh Allah akan diazab. Maka jadilah hamba yang bersyukur. Apapun keputusan yang terjadi, berarti itu keputusannya Allah dan kita ridho. Dan yang terakhir, su'udzon. Su'udzon itu prasangka buruk. Pada apapun, pada siapapun, termasuk pada Allah. Ini juga spiritual blocker. Jadi menganggap, wah ini Allah ini mesti sedang marah sama kita, murka sama kita. Wah Allah sedang tersinggung ini Allah. Nah, ini su'udzon. Kita ini dibenci mesti oleh Allah. Ini su'udzon. Pada Allah, pada manusia juga begitu. Menganggap orang jahat, menganggap orang ini rusak, menganggap orang ini menginginkan keburukanku, dan lain sebagainya. Ini su'udzon. Ini juga spiritual blocker. Jadi teman-teman, di antara bahan muhasabah untuk besok malam, itu menurut saya antara lain, ayo sifat-sifat yang menunda atau menghalangi perjalanan kita menuju Allah, yang seperti saya sebut 10 ini, kira-kira hidup tidak dalam diri kita. Kalau ada, ayo berjuang untuk membersihkannya. Karena ini nanti tidak hanya untuk urusan agama yang ilaihi roji'un, urusan apapun, termasuk hal-hal duniawi yang menjadi tanggung jawab kita, silahkan direnungi bahwa 10 hal itu juga akan menjadi penghalang. Studimu misalnya, bagi yang masih mahasiswa, kalau kalian masih punya sifat menunda-nunda, terlalu pede atau pesimis, atau ragu-ragu, atau males, atau bosenan, atau kamu sibuk dengan yang lain, terikat dengan yang lain, atau kamu punya pamrih-pamrih target-target yang di luar studimu, atau kamu komplain terus, kurang bersyukur, apalagi suudzon, studimu akan susah. Itulah spiritual blocker menurut saya. Maka silahkan dimuhasabai. Kalau saya bilang tadi, yang saya sampaikan malam hari ini ya cuma wadah-wadahnya, kerangka-kerangkanya. Teman-teman nanti yang mengisi sesuai situasi masing-masing. Baik level-levelnya jiwa. Nah, ayo kita lihat. Dari 4 level ini kita ada di mana? Jadi ada kondisi jiwa yang paling rendah, kondisi jiwa yang amarah. Kemudian lebih tinggi satu level, kondisi jiwa yang lawamah. Kemudian nambah satu level lagi, kondisi jiwa yang mulhamah. Dan puncaknya adalah kondisi jiwa yang mutmainnah. Sekarang kita tengok diri kita,
kita ini ada di level mana. Kalau kita ini masih senang melakukan hal-hal yang dilarang, dosa, maksiat, dan yang sejenisnya, dan merasa biasa saja, nyaman saja melakukan yang seperti itu, berarti kita ada di level jiwa yang aman. Jadi wis dosa tapi seneng atau nyaman. Salah tapi enjoy aja. Nah, ini amarah. Jadi, ngerti sih kalau bohong itu dosa, ngerti sih kalau bikin hoax itu dosa, ngerti sih kalau membuat fitnah itu dosa, tapi nyaman saja, seneng saja Pak. Saya lihat orang gegeran rame. Satu dua kali saya pernah ada yang ngomong begitu. Suka saya Pak kalau lihat orang itu konflik. Kalau sepi tidak asik Pak. Yang asik itu kalau ada orang gegeran sekali-sekali dipancing dengan berita-berita bohong. Nah, hati-hati kenyamanan kita saat melakukan dosa, menjalani maksiat, itu menunjukkan level kita ada di level jiwa yang paling rendah, yaitu level amarah. Nah, ya kalau dalam bahasanya Al-Quran ini biasanya karena nafsu. Nafs itu la ammarotum bisu. Jadi levelnya masih amarah. Nah, naik satu level lawamah. Kalau lawamah ini kita tahu mana baik, mana buruk. Sebenarnya saya tahu ini dosa, Pak. Tapi menghindarinya susah. Dan setiap kali melakukan dosa, saya kok yang menyesal mengapa kok saya melakukan dosa. Nah, ini lebih baik daripada yang makom amarah tadi. Kalau yang makom amarah itu senang dia, enjoy melakukan dosa. Tapi kalau yang lawamah ini, dia merasa menyesal. Jadi masih mudah terjerumus dalam salah, dalam dosa. Dia tahu dia ini salah. Tapi kok ya susah menghindarinya. Akhirnya dia menyesal. Nah ini lawamah. Jadi batinnya itu mau selalu dalam pertentangan. Jadi saya tahu ini salah, saya tahu ini tidak baik, saya tahu ini tidak seharusnya. Ini pertarungan terus. Tapi yang menang adalah yang buruk. Yang menang adalah yang dosa. Meskipun nanti akhirnya dia menyesal. Nah ini kondisi jiwa lawam. Ayo sekarang kita lihat ya, tengok ke dalam diri kita. Pernah nggak ngalami yang begitu? Dari sekian pertarungan antara baik dan buruk dalam diri kita, yang menang yang kalau yang menang yang buruk dan kita tidak menyesal, berarti kita ada di level amarah. Tapi kalau yang menang yang buruk dan kita menyesal sekali, kita ada di level lawam. Naik satu level lagi ada mulham. Ini dari kata-kata ilham. Nah, ini sama dalam dirinya pertarungan antara yang baik dan yang buruk. Tapi dalam pertarungan ini yang baik menang. Sukses. Meskipun kadang-kadang itu ada tambahannya. Kadang-kadang masih rindu kepada nikmatnya nafsu, nikmatnya dosa. Nah, jadi misalnya yang biasa minum terus tarung, wah alhamdulillah Pak saya sekarang tidak minum, tapi yo membayangkan minum itu enak kan Pak, itu mulham. Alhamdulillah Pak saya sekarang sudah tidak curang lagi, saya jujur terus. Tapi dulu Pak waktu saya suka curang itu asik sekali Pak, saya banyak untung itu, untungnya banyak waktu saya curang itu. Nah, ini mulham. Jadi yang menang kebaikan dalam dirinya, meskipun kadang-kadang ada bersitan-bersitan dalam jiwa kita untuk dulu ya waktu saya masih muda itu masih suka motoran, masih suka itu ganggu orang malam-malam itu, wah rasanya dulu itu asik, itu mulham. Sekarang enggak lagi sih, ngerti karena itu salah.
tapi masih ada sedikit-sedikit kerinduan ke masa lalu, padahal masa lalu itu mungkin sesuatu yang tidak sepantasnya, atau kesalahan, atau kesilapan. Nah ini berarti levelnya mulhamah. Jadi yang dipilih sudah benar kebaikan, meskipun masih ada sedikit-sedikit keinginan untuk melakukan yang salah. Dan puncaknya nafas, state of soul yang paling puncak adalah mutmainnah. Mutmainnah ini jiwa yang stabil, tenang, mantap dalam kebaikan. Kalau ini sudah tidak ada pertarungan lagi. Jadi sudah mantap, stabil dalam kebaikan. Jangan lupa kalau di surat Al-Fajr itu ya ayatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Nanti yang bisa mulus langsung hadir ke hadapan Allah adalah jiwa-jiwa yang makomnya sudah mutmainnah. Berarti jiwa yang sudah stabil, tenang, mantap, nyaman dalam kebaikan. Yuk. Nah, ini bahan pertama untuk teman-teman besok mungkin mau muhasabah. Ayo dicek level jiwa kita ada di mana. Kita ini masih tergolong amarah, lawamah, mulhamah, atau mutmainnah. Jadi mari sibuk dengan diri kita dulu. Nggak usah pakai teori ini untuk nuding-nuding orang lain. Ayo dibereskan dulu diri kita. Nanti insya Allah kalau sudah mutmainnah, ada jalan untuk membantu orang lain menilai diri mereka. Tapi untuk tahap kita yang awal, ayo kita menilai diri kita sendiri. Kita ini ada di kondisi jiwa yang mana. Nah, kalau ini dulu saya sampaikan pada sesi muhasabah ketika kita membahas Imam Hasan Al-Basri. Jadi ini kalimat-kalimat dari Imam Hasan Al-Basri. Silahkan teman-teman nanti direview lagi. Dulu kita 1 bulan membahas tentang muhasabah. Jadi menurut Imam Hasan Al-Basri, seseorang tidak akan dapat predikat takwa sampai dia melakukan muhasabah kepada dirinya sendiri lebih ketat dibandingkan seorang teman yang bermuhasabah terhadap temannya. Ini agak berat ini menurut Imam Hasan Al-Basri, justru ini hubungannya dengan ketakwaan. Berarti di antara cirinya orang yang bertakwa adalah dia mampu dan mau melakukan muhasabah. Lebih ketat daripada ketika dia menilai temannya. Kita ini kan canggih kalau menilai teman. Kita ini luar biasa kalau mengomentari orang lain. Kalau tidak percaya, silahkan cek medsos-medsos kita itu kan perlombaan komentar, perlombaan menilai orang lain secara luar biasa. Padahal Imam Hasan Al-Basri dibalik oleh beliau, justru kalau kita lebih ketat memuhasabahi diri sendiri, menunjukkan derajat atau level ketakwaan kita. Meskipun kalau kita sedang menilai diri kita sendiri, tidak harus diposting di medsos. Atau kalau mau diposting di medsos, dibikin privat saja. Oke, nah yang kedua, ini saya untuk mengantarkan kita dulu, biar situasi batinnya nyambung dengan muhasabah. Seorang hamba akan berada dalam kebaikan selama dia mampu menasehati dirinya dan selalu menghisap dirinya. Kemudian yang ketiga, di antara tanda-tanda Allah berpaling dari seseorang ialah Allah menjadikan kesibukannya
pada perkara-perkara yang tidak bermanfaat baginya. Ini untuk memagari muhasabah tadi ya, bahwa kita ini sering melakukan hal-hal yang tidak penting, hal-hal yang tidak urgent dalam kehidupan kita. Hati-hati, jangan-jangan itu isyarat bahwa Allah mulai menjauh dari kita, Allah mulai berpaling dari kita. Maka perlu kita sering muhasabah untuk ngitung-ngitung, yang saya lakukan ini manfaat apa enggak, penting apa enggak. Kebaikan itu kategorinya dua. Ada kebaikan lahiriah, ada kebaikan batiniah. Ini dua jenis sebenarnya, tapi kalau menurut saya satu paket. Lahiriah dan batiniah itu satu paket, seperti dua sisi mata uang. Amal soleh kita yang lahiriah itu tidak bernilai kalau tidak diiringi oleh batin yang juga soleh. Sebaliknya, batin yang soleh itu tidak ada artinya kalau tidak ada manifestasi lahiriah. Misalnya, sodakoh itu kan lahiriah, membantu orang lain. Tapi kalau batinnya tidak ikut mewarnai, misalnya dengan ikhlas, tanpa pamrih, maka sodakoh tadi nilainya jatuh. Mungkin jadinya hanya untuk riak, mungkin jadinya sumber kesombongan, karena kehilangan aspek batinnya, yaitu ikhlas. Itu contoh bagaimana lahiriah tergantung batinnya, atau batiniah. Atau batinnya misalnya, Pak, saya itu orang yang dermawan loh Pak, itu batin yang baik kan. Tapi batinmu yang baik yang kamu klaim sebagai dermawan itu tidak ada gunanya kalau tidak ada bukti bahwa kamu suka berbagi dengan orang lain secara lahiriah. Pak, saya itu muslim yang baik loh Pak, sayang dengan saudara. Nah, itu kan kualitas batin. Tapi kualitas batin ini kan nanti pasti kelihatan di level lahiriahnya. Kalau engkau memang penyayang dengan saudaramu, engkau muslim yang baik, yang menjaga ukhuwah misalnya, keluarnya pasti tidak mungkin isinya caci maki, tidak mungkin isinya fitnah, tidak mungkin isinya saling mencari kesalahan. Nah, ini batiniah yang termanifestasikan dalam lahiriah. Makanya saya sebut meskipun dua jenis yang berbeda, amal soleh yang lahiriah dan batiniah, tapi ini seperti dua sisi mata uang yang saling menyempurnakan. Ini sama ya Pak. Kan sering saya ilustrasikan seperti teman-teman kalau sedang jatuh cinta itu loh. Batinnya cinta. Cuma kan orang akan menganggap omong kosong kalau katanya cinta tapi WA tidak pernah dibalas, katanya cinta tidak pernah apel, katanya cinta yang sana sakit kok tidak jenguk. Itu kan lahiriahnya menentukan juga. Atau sering WA, sering apel, sering nganter kemana-mana, neraktir, tapi di batinnya tidak ada cinta sebenarnya. Itu juga kan sia-sia. Nah, jadi lahiriah dan batiniah itu satu paket lengkap dalam konstruksi amal kebaikan. Nanti ini di level muhasabah, untuk kebaikan-kebaikan yang kita lakukan sudah utuh dan sempurna apa belum. Amal-amalku yang lahiriah ini sudah didukung oleh sikap batin yang benar apa belum. Ketika aku mengajar misalnya, mungkin di antara teman-teman ada yang ustadz atau guru atau dosen di kampus, ini batinku isinya apa? Apakah mengajar yang mulia itu ternyata batinku bunyinya adalah ini hanya sekedar mencari uang, ini hanya profesi, ini hanya kewajiban, kalau bisa ya tidak seperti ini. Nah, ini akan menentukan kualitas apakah ngajar kita itu memang benar-benar mulia atau tidak. Ya, jadi itu yang pertama. Jadi amal soleh, mari kita muhasabai. Ini sudah lengkap lahir batinnya apa belum.
Yang kedua, ketika kita melakukan amal kebaikan, ada banyak variabelnya. Salah satu variabel kurang, maka berkurang juga kesolehan atau kebaikannya. Di catatan saya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 variabel. Semoga tidak ada yang komentar, wah berarti amal baik itu berat ya Pak. Enggak, ringan. Asal kita mau saja kita sudah bisa sebenarnya. Hanya saja kadang-kadang memang banyak blokernya, banyak yang menghalangi kita ke sana. Jadi yang pertama, amal baik itu ditentukan niatnya. Kemudian yang kedua, kalau niat ini jelas ya, saya tidak perlu menjelaskan. Niatnya jelek ya, akan merusak semua amal. Sama karena hijratuhu, kalau di hadis itu kan ila imro'atin yang dikuhab, untuk mungkin niatnya biar dapat pasangan perempuan, atau niatnya dunia yusibuha supaya dapat dunia, dapat banyak harta, atau dapat, dan bukan karena Allah, dia nanti hanya itu yang dia dapat. Jadi niat menentukan hasil. Tapi jangan berhenti di niat yang baik saja. Butuh selanjutnya kaifiat. Kaifiat itu caranya. Tidak cukup niat baik, butuh juga cara yang baik. Nah, jadi niatnya membantu, aktivitasnya sedekah, tapi caranya sambil menyakiti. Kalau bahasanya Al-Quran, sodakotin yatba'uha adza. Sodakoh yang sambil menyakiti, mungkin sambil menyebut yang disodakoi dasar orang miskin. Kalau tidak karena saya, dan seterusnya, itu kaifiatnya salah, maka rusak kesolehan. Jadi niatnya harus baik, caranya harus baik. Membasmi kemaksiatan oke, menghalangi kemungkaran oke, tapi kaifiatnya harus baik. Kalau tidak akan lahir amal soleh. Jadi yang kedua kaifiat kunci. Yang ketiga dan keempat akhlak dan adab. Akhlak itu etika, adab itu etiket. Akhlak itu situasi batin yang bermoral, adab itu manifestasi sopan santun lahiriah. Ini juga jadi kunci. Akhlak dan adab. Jangan lupa juga doa. Doa masuk di situ dalam rangka apa? Amal baik itu sudah bagus. Tapi ketika kita merasa bahwa kuncinya adalah di kekuatan kita, kuncinya adalah keberhasilan amal itu karena kita pinter, kita mampu, kita bisa, maka amal baik akan jadi blunder yang justru menjatuhkan kita, menjauhkan kita dari Allah, karena di situ muncul bibit kesombongan. Kesombongan itu bisa dieliminasi dengan doa. Dalam arti apa? Kita berdoa semoga Allah memberi daya untuk kita melakukan kebaikan. Semoga Allah membawa hasil yang semakin dekat dengannya sesuai yang kita inginkan. Semoga Allah meridhoi. Nah, ini menunjukkan bahwa nanti kalau berhasil, Allah lah yang membuahkan keberhasilan itu, bukan karena saya. Maka amal harus selalu diiringi doa. Berdoa berarti sadar bahwa kita ini punya banyak kelemahan dan kekurangan. Tanpa intervensi, tanpa bantuannya Allah, kita bukan apa-apa. Jangan lupa juga amal baik harus istiqomah. Istiqomah itu berarti continue, tidak angin-anginan. Kalau pas lagi sadar, lagi tobat, solehnya luar biasa. Tapi kalau pas lagi kumat, menjengkelkannya luar biasa. Tidak istiqomah. Istiqomah jadi kunci. Dan yang terakhir tawakal. Tawakal itu apapun hasilnya, kembalikan lagi semua kepada Allah. Tidak komplain, tidak marah, tidak kecewa. Apapun yang diterima,
kembalikan semua pada Allah, itu namanya tawakal. Tuh, jadi amal baik itu ternyata niatnya harus cocok, kaifiatnya sesuai, akhlak dan adabnya dipenuhi. Jangan lupa berdoa, istiqomahlah, dan tawakal. Ini variabel-variabel yang harus kita miliki, kita penuhi. Saat kita menjalani muhasabah, maka ayo kita nilai lagi amal-amal baik kita kurang apa selama ini. Saya selama ini sudah berjuang loh Pak, menjalani ini. Demi jalan Allah, demi kebaikan. Ayo muhasabah, niatnya sudah benar apa belum? Caranya sudah benar apa tidak? Akhlak dan adabnya sudah terpenuhi apa tidak? Merasa bisa sendiri atau butuh pertolongannya Allah? Maka berdoa enggak demi keberhasilanmu? Istiqomah enggak? Atau jangan-jangan kalau pas menguntungkan mungkin ada hasilnya, ada bayarannya, mau. Kalau enggak mau, enggak istiqomah. Dan yang terakhir, tawakal. Tawakal itu berarti apapun hasilnya tidak kecewa, tidak marah, tidak sedih. Semuanya diserahkan kembali kepada Allah. Nah, terus orientasi. Kalau ini untuk kita menghitung-hitung tadi ya, kita ini ada di ikhlas apa enggak. Orientasi tindakan. Ada tindakan itu, amal soleh itu yang normatif saja. Normatif itu berarti hanya kewajiban, menjalani norma, menjalani aturan. Puasa karena perintah Al-Quran, sholat karena perintahnya Nabi, dan seterusnya. Itu tidak salah, cuma ya levelnya kewajiban, normatif. Kemudian ada teleologi. Teleologis itu tindakan yang bertujuan. Saya melakukan ini biar batin saya tenang, Pak. Saya melakukan ini biar orang-orang rukun, Pak. Itu teleologis. Ada komunikatif. Komunikatif ini tindakan hasil kesepakatan bersama. Yo, kalau dalam agama misalnya, saya pakai kunut, Pak, karena saya ikut mazhabnya ini. Dan di mazhab ini pakai kunut kalau sholat. Nah, itu tindakan bersama, tindakan komunikatif. Ada tindakan yang dramaturgik. Dramaturgik itu tindakan yang sifatnya ingin membangun citra. Makanya istilahnya drama. Pak, saya ingin jadi orang soleh, Pak. Maka membentuk diri biar kelihatan seperti orang soleh, rajin ke masjid, kemudian kemana-mana pakai sarung, pakai kopiah, pakai sajadah, biar dianggap santri dan lain sebagainya. Itu dramaturgi. Tidak salah. Apalagi isinya baik-baik. Bukan pencitraan yang palsu. Karena kadang-kadang diawali dari tidak ikhlas atau diawali dari pamrih-pamrih, tapi nanti akhirnya ketemu dengan ikhlas. Yang terakhir adalah ketulusan. Tidak lagi drama, tapi memang lillahi ta'ala. Jadi mari, kalau kita melakukan amal baik, ini hanya karena tuntutan norma-norma, aturan kewajiban, atau ada tujuan-tujuan khusus, atau komunikatif, ini hasil kesepakatan bersama, atau dramaturgik. Oke. Iya, putus-putus terus jaringannya, nggih. Tidak apa-apa, tadi sudah saya suruh yang longgar hatinya. Oke, jadi di antara ini saya ingat dulu waktu sesi Imam Haris Al-Muhasibi ya, kalau yang tentang terakhir yang urgensi itu. Jadi di antara yang harus kita muhasabahi adalah apakah kebaikan yang kita lakukan itu sudah urut tertib, yang penting didahulukan, yang primer didahulukan, yang sekunder ya nomor 2, yang tersier ya nomor 3. Kadang-kadang kita itu sering ngurusi yang nggak penting-penting, yang penting malah kelewatan. Itu kayak mahasiswa ikut diskusi di mana-mana, webinar di mana-mana ikut, akhirnya skripsinya nggak jadi-jadi.
Nah, itu kebalik. Jadi harusnya yang doruri ya dia fokus ngerjain skripsinya dulu yang serius, yang wajib, baru yang sunnah, baru yang mubah. Nah, ini yang sering jadi masalah. Jadi urutan amal, mana yang didahulukan, mana yang tidak. Kalau dalam bahasanya Al-Quran ada rumus mudah, ku anfusakum wa ahlikum nar. Jadi yang pertama dirimu sendiri, jangan kesusu ingin memperbaiki orang, tapi fokuskan dulu dirimu. Kalau sudah berupaya untuk dirimu, boleh membantu orang lain. Yang saya sebut urgensi. Doruri itu yang paling darurat, yang wajib. Haji itu yang harus ada demi yang doruri terpenuhi. Tahjini itu yang sifatnya komplementer saja, pelengkap saja. Doruri itu menutup aurat, haji itu kainnya, tahsini itu bentuknya. Boleh sarung, boleh celana, itu kalau di usul fikih. Tapi kalau dalam amal perbuatan, ya mana yang harus kita dulukan. Oke, terus inilah teman-teman, ayo kita muhasabah diri ya. Ini level-level prosesnya untuk perbaikan. Jadi yang paling dasar tetap ya dosa. Masih banyak tidak dosa-dosa yang kita lakukan. Jadi level perbaikan yang ini adalah tentang dosa yang paling dasar. Kalau masih banyak dosa ya berarti kita masih harus sibuk membereskan tentang dosa ini. Nah, setelah dosa beres, dalam arti kita bukan orang yang banyak melakukan dosa atau tidak ada lagi dosa-dosa yang secara sengaja serius kita lakukan, mungkin ada yang kecil-kecil tidak sengaja. Berarti kita sudah sukses di level perbaikan pertama. Mari naik satu level lagi, yaitu apa? Sirna segala keterikatan di luar diri. Ini saya pakai kata-kata sirna, biar teman-teman tidak terlalu merasa tinggi. Kalau dalam bahasa Arab, itu biasanya pakai istilah fana. Jadi fana itu sirna. Makanya fana fillah itu orang yang sirna di dalam Allah. Nah, ini level-levelnya fana. Fana paling dasar adalah sirnanya segala dosa. Setelah itu apa? Sirnanya segala keterikatan duniawi di luar diri. Jadi kita tidak lagi terikat dengan harta, tidak lagi terikat dengan jabatan, bahkan anak, istri, keluarga. Tidak terikat itu maksudnya tidak segala-galanya demi harta, segala-galanya demi jabatan atau anak atau keluarga. Jadi sudah bisa menomorsatukan Allah. Sudah tidak lagi terikat oleh hal-hal yang sifatnya duniawi. Ini level 2. Ada level ketiga, yaitu sirnanya kesombongan diri. Sirnanya kesombongan diri ini biasanya orang yang sudah sukses di level pertama dan level kedua perbaikan, begitu dia sukses, wah saya sudah tidak banyak dosa lagi, saya sudah tidak terikat lagi dengan hal-hal yang duniawi. Kemudian dia merasa, alhamdulillah aku sukses, aku bisa, aku mampu, berarti aku ini hebat, berarti aku ini orang pilihan, berarti aku ini orang yang besar, berarti macam-macam. Itu biasanya top tantangan selanjutnya adalah dirinya sendiri atau ego. Jadi, nah, setelah mengalahkan dosa-dosa kegelapan, kemudian mengalahkan dunia di sekelilingnya, kemudian yang ketiga adalah mengalahkan egonya. Baru kemudian puncaknya adalah semuanya sirna kecuali Allah saja. Semuanya tidak penting kecuali Allah. Yang nomor satu dalam hidup, satu-satunya adalah Allah saja. Nah, ini level yang keempat, perbaikan.
Jadi kalau sudah sampai yang atas itu, yaitu nanti makom paling tinggi kalau dalam dunia tasawuf. Saya tidak tahu teman-teman ada di level mana, tapi semoga kita sudah memulai muhasabah diri untuk melakukan perbaikan-perbaikan step by step. Apakah itu di level dosa, ataukah di level keterikatan, ataukah di level kesombongan, ataukah di level ego diri kita sendiri di hadapan Allah. Ini waktunya sudah mepet. Nah, sekarang kita masuk ke perbaikan. Kebaikan kita itu ada batasnya. Karena kita ini lemah, kekurangan, dan penuh keterbatasan. Orang yang tidak sadar perbaikan ini biasanya terus dia mandek di amal soleh tadi. Dia merasa sudah baik. Padahal ada kelanjutannya. Setelah kebaikan masih harus ada perbaikan. Mengapa kita harus perbaikan? Karena kita itu tidak mesti benar, tidak mesti baik. Orang sering lupa. Jadi yang paling akhir ini yang paling sering dilupakan, yaitu aspek perbaikan. Kenapa kita itu harus sadar, kita itu lemah, kurang, terbatas. Bahkan yang kemarin kita anggap benar, bisa jadi besok atau lusa tidak relevan lagi sebagai kebenaran. Dulu sebelum corona, sebelum pandemi, itu silaturahmi itu utama. Tapi setelah pandemi ini ya jangan banyak silaturahmi, kita disuruh jaga jarak. Dulu itu kan keakraban, kedekatan. Kalau sholat di masjid, itu kan rapatkan barisan. Itu kebenaran zaman itu, sebelum pandemi. Imamnya sampai, ayo yang rapatkan barisan. Tapi begitu ada pandemi, kebenaran rapatkan barisan itu kan sudah tidak relevan, situasinya tidak mendukung. Disinilah gunanya kita masuk ke level perbaikan ini, yang sifatnya terus-menerus. Makanya setelah kesadaran kelemahan, kita ada taklim, iktibar. Taklim itu belajar terus, iktibar itu mengambil pelajaran dari peristiwa yang kita alami sehari-hari. Setelah itu muhasabah, menghitung loh hasilnya taklim sama iktibar itu nanti jadi bahan muhasabah. Nah, dari situ kita terus taubat tasbiyatun nafas, kita bersihkan yang keliru-keliru, kita singkirkan yang tidak cocok. Kalau sudah bersih, kita jalankan yang lebih baik. Itu yang saya sebut islah. Amal baik, orangnya disebut muslih, yang melakukan perbaikan. Jadi kita ini harus selalu jadi selain mukmin, kita juga harus muslih, orang yang melakukan kesolehan, melakukan islah. Nah, ini sebelum kita akhiri, saya tidak tahu, mungkin masih ada waktu serba sedikit nanti untuk sedikit tanya jawab.